Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dasar bahasa Indonesia, materi hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia, fungsi bahasa nasional, dan pemerolehan bahasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Adia Dwi Tiasari. Yang kedua, Fresianta Aulia Jasmine. Yang ketiga, saya sendiri Najwa Nabila. Peta konsep. Bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua pembahasan yang meliputi yang pertama pengertian bahasa secara umum dan menurut para ahli, yang kedua fungsi bahasa, yang ketiga sifat-sifat bahasa, yang keempat fungsi bahasa Indonesia, yang kelima fungsi bahasa nasional, dan yang keenam pemerolehan bahasa. Bab ketiga penutup meliputi simpulan, saran, dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa secara umum merujuk pada sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia atau makhluk lain untuk berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, ide, perasaan, atau informasi antara satu sama lain. Bahasa merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari hewan lainnya, karena manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa yang kompleks dan abstrak. Pada dasarnya, bahasa terdiri dari serangkaian simbol, kata, atau lambang yang memiliki makna tertentu dan aturan-aturan atau tata bahasa yang mengatur cara simbol-simbol ini digunakan dan disusun untuk membentuk kalimat dan wacana yang memiliki arti. Bahasa juga memiliki berbagai komponen seperti fonologi atau suara dalam bahasa, morfologi atau struktur kata, sintaksis atau struktur kalimat, semantik atau arti kata dan kalimat, dan pragmatik atau penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi sehari-hari. Selain bahasa lisan, ada juga bahasa tertulis yang menggunakan simbol-simbol tertulis untuk mengungkapkan ide dan informasi. Bahasa juga dapat berkembang dan berubah seiring waktu, serta dapat dipelajari dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks globalisasi, beberapa bahasa menjadi lebih dominan daripada yang lain dalam komunikasi internasional. Dalam ringkasan, bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia dan makhluk lain untuk berinteraksi dan berbagi informasi, dengan komponen seperti simbol, kata, aturan tata bahasa, dan berbagai elemen lain yang membentuk alat komunikasi yang kompleks dan kaya makna. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian bahasa secara umum dan menurut para ahli? 2. Apa saja fungsi bahasa? 3. Apa saja sifat-sifat bahasa? 4. Apa fungsi bahasa Indonesia? 5. Apa fungsi bahasa nasional? 6. Bagaimana pemerolehan bahasa? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan pengertian bahasa secara umum dan menurut para ahli. 2. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan fungsi-fungsi bahasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat bahasa. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan fungsi dari bahasa Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan fungsi dari bahasa nasional. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemerolehan bahasa. Pembahasan. A. Hakikat bahasa. Pengertian hakikat bahasa menurut para ahli. Yang pertama, Muhammad Asif tahun 2022. Bahasa dianggap sebagai alat komunikasi utama yang selalu terjadi dalam konteks sosial. Bahasa secara eksklusif hanya dimiliki manusia dan memiliki makna yang jelas, berbeda dari segi linguistik dan non-linguistik. Menurut Richards dan Weber, bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui suara atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Yang kedua, Dina Azkia Izanti tahun 2025. Bahasa dipandang sebagai sistem simbol bunyi yang arbitrer, konvensional, dan bermakna, digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi. Bahasa bersifat produktif, dinamis, dan manusiawi, serta memiliki ciri khas universalitas dan keberagaman. 3. Maulida tahun 2022. Bahasa merupakan sistem teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran, serta digunakan oleh anggota masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan manusia lain, baik melalui gerak isyarat maupun ucapan sehari-hari. Yang keempat, Aminah tahun 2022. Bahasa bukan hanya alat komunikasi tetapi juga instrumen berpikir dan pembentuk realitas sosial. Ia merupakan jembatan antara bahasa, pikiran, dan struktur sosial masyarakat. Yang kelima, Iwayan Pastika tahun 2020.
Bahasa adalah sistem tanda yang digunakan dalam komunikasi manusia yang memiliki struktur dan makna serta berkembang seiring perubahan sosial dan budaya di masyarakat. B. Fungsi bahasa. Yang pertama, Michel Tomasello tahun 2019, fungsi bahasa yaitu alat intersubjektif untuk kerjasama sosial. Yang kedua, Noam Chomsky, versi terbaru tahun 2016 ke atas, fungsi bahasa yaitu ekspresi pikiran internal atau internalis view. Yang ketiga, Steven Pinker tahun 2015 sampai 2020, fungsi bahasa yaitu insting biologis untuk komunikasi. Yang keempat, G atau James Paul G tahun 2015 sampai 2023, fungsi bahasa yaitu membentuk identitas dan dunia sosial. C. Sifat bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. 2. Bahasa merupakan lambang. 3. Bahasa bersifat arbitrer. 4. Bahasa bersifat konvensional. 5. Bahasa bersifat produktif. 6. Bahasa bersifat dinamis. 7. Bahasa itu beragam. Dan 8. Bahasa bersifat manusiawi. D. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Harimurti Kridalaksana 2015. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar suku, alat pemersatu bangsa, dan alat perkembangan kebudayaan, menekankan fungsi bahasa sebagai lambang identitas nasional. 2. Meilono 2016. Bahasa Indonesia berfungsi dalam 4 ranah, sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa dalam pengantar pendidikan, sebagai bahasa resmi kemerdekaan, dan sebagai bahasa komunikasi antar daerah. 3. Sudaryanto 2017. Fungsi bahasa Indonesia mencangkup fungsi personal, ekspresi, fatis membangun hubungan, referensial menyampaikan informasi, dan direktif mempengaruhi orang lain. 4. Cher dan Agustina 2018. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, alat pembentuk konsep atau pemikiran, dan sebagai alat interaksi sosial serta alat kontrol sosial dalam masyarakat. E. Fungsi bahasa nasional. Yang pertama, menurut Kridalaksana, dikutip ulang dalam banyak studi tahun 2015 sampai tahun 2025. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Bahasa nasional mencerminkan identitas dan kebanggaan suatu bangsa. Yang B, lambang identitas nasional. Bahasa menjadi penanda keunikan dan jati diri suatu bangsa di antara bangsa lain. Yang C, menurut alat pemersatu. Bahasa nasional menyatukan berbagai kelompok, etnis, dan daerah yang berbeda dalam satu negara. Yang D, sebagai alat komunikasi antar warga negara. Bahasa nasional berfungsi untuk berkomunikasi di tingkat nasional antar warga yang mungkin berasal dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Yang kedua, menurut Abdul Qair di tahun 2020-an. Yang pertama, menjadi penghubung antar generasi. Bahasa nasional memfasilitasi transmisi nilai, budaya, dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang B, menjadi dasar pengembangan bahasa, ilmu, dan teknologi. Bahasa nasional digunakan dalam pengembangan literasi ilmiah dan pendidikan. Yang ketiga, menurut Gunawan tahun 2020. Yang pertama, sebagai media penguatan identitas nasional dalam era globalisasi. Bahasa nasional harus dipertahankan sebagai penyeimbang dari pengaruh bahasa asing. Yang B, sebagai alat integrasi dalam masyarakat multikultural. Bahasa nasional berperan menjembatani keberagaman budaya lokal agar tetap utuh dalam kesatuan bangsa. Yang keempat, menurut Leuder, tahun 2020 sampai tahun 2025, Leuder memandang bahasa nasional sebagai alat dalam kebijakan linguistik dan pembangunan nasional. Bahasa nasional sebagai alat pembangunan bangsa atau disebut dengan nation building. Bahasa nasional memainkan peran penting dalam sistem pendidikan, pemerintahan, dan media sebagai pilar-pilar pembangunan nasional. Yang kelima, tim pengkajian Badan Bahasa itu tahun 2015 sampai tahun 2025. Menurut berbagai publik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, fungsi bahasa nasional Indonesia itu mencangkup yang pertama sebagai bahasa resmi resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, bahasa dalam administrasi pemerintahan, bahasa dalam media massa nasional, dan bahasa pengembangan ilmu dan teknologi.
F. Pemerolehan bahasa. Yang pertama, menurut KR tahun 2015, pemerolehan bahasa adalah proses alami dan tidak disadari yang dialami oleh anak dalam menguasai bahasa ibu sejak lahir. KR menekankan bahwa lingkungan sosial, interaksi, dan kebutuhan komunikasi menjadi faktor utama. Yang kedua, menurut Yule, dikutip dalam Kajian Linguistik terbitan Indonesia di tahun 2016 sampai 2018. Yule menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa melibatkan kemampuan biologis dan pengaruh lingkungan. Ia menekankan bahwa anak memiliki kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa jika didukung oleh input linguistik yang cukup. Yang ketiga, menurut Atkinson tahun 2015, pemerolehan bahasa dipandang sebagai hasil interaksi sosial dan budaya, bukan hanya proses individual. Penekanannya adalah pada peran komunikasi antar pribadi, bukan sekedar pemrosesan mental. Yang keempat, menurut Tomasello di tahun 2016, Tomasello menyatakan bahwa anak belajar bahasa bukan karena bawaan biologis murni, tetapi karena adanya kemampuan mengenali maksud komunikatif dan meniru pola penggunaan bahasa. Bahasa diperoleh melalui interaksi, pengamatan, dan partisipasi aktif. Yang kelima, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2017 sampai tahun 2019, dalam berbagai modul literasi bahasa disebutkan bahwa pemerolehan bahasa meliputi yang pertama ada tahap pralinguistik, itu di usia 0 sampai 1 tahun, suara-suara awal atau disebut dengan babbling. Yang B, tahap holofrastik, itu di umur 1 sampai 2 tahun, satu kata mewakili banyak makna. Yang C itu tahap 2 kata, itu di usia 2 sampai 3 tahun, dan yang terakhir tahap struktur kalimat lengkap, itu di 3 tahun ke atas. Penutup. Kesimpulan, bahasa adalah sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Bahasa memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, seperti sebagai alat komunikasi, integrasi, dan pembentukan identitas budaya. Bahasa juga memiliki sifat-sifat khas seperti dinamis, produktif, dan manusiawi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sarana pendidikan, pengembangan budaya, dan identitas nasional. Nah, pemerolehan bahasa itu dimulai sejak masa kanak-kanak secara alami melalui interaksi lingkungan, berbeda dengan pembelajaran bahasa secara formal. Yang B adalah saran. Yang pertama, pelestarian budaya. Para generasi muda perlu menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk pemahaman bahasa Indonesia harus terus berkembang sebagai alat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar tetap relevan. Yang selanjutnya, sikap positif. Masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dengan santun dan sesuai kaidah dalam berbagai situasi. Yang keempat adalah adaptasi. Bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan identitas dan nilai budaya. Terima kasih.